Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 87. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Penerapan 1. Sederhanakanlah. Di sini ada 4 soal yang harus kita sederhanakan. Soal yang pertama, 0,5x dikurangi 1,8 dikurangi 1,3x ditambah 2,4. Caranya seperti ini. Ini kan ya, soalnya udah kusalin ulang ya untuk yang bagian 1. 0,5x dikurangi 1,8 dikurangi 1,3x ditambah 2,4. Cara mudah mengerjakannya, kita dekatkan untuk suku-suku yang sejenis. Di sini yang sama-sama punya x kita tulis berdekatan. 0,5x, terus langsung ini negatif 1,3x. Nah, sekarang negatif 1,8 kita dekatkan juga dengan positif 2,4. Gini, Dek. Oke, dah ya. Kalau dah, kita bisa mulai menghitung. 0,5x kurangi 1,3x, ini kan sama-sama punya x, berarti boleh menggunakan sifat distributif ya. Caranya buka kurung, terus x-nya taruh aja di luar. Yang di dalam kurung tulis dengan angkanya 0,5 kurangi 1,3. Gini. Kemudian ini ditulis ulang dulu nggak apa-apa. Negatif 1,8 ditambah 2,4. Sama dengan kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. 0,5 dikurangi 1,3. Itu hasilnya adalah negatif 0,8. Terus ini ada x ya, kita tulis x. Dari mana ini negatif 0,8? Gini, 0,5 itu lebih kecil. Dikurangi 1,3 ini lebih besar. Kan kalau lebih kecil dikurangi lebih besar nanti hasilnya pasti negatif. Nah, untuk menghitungnya malah dibalik aja, yang besar dikurangi kecil. Sebelah sini ya, di bawahnya nih ya. 1,3 kita kurangin aja dengan 0,5 gitu. 3 dikurangi 5 itu nggak bisa. Minjem ya, minjem 1 jadi 13. Nah, 13 dikurangi 5 adalah 8. Terus 1 kan tadi udah dipinjem ya, jadinya 0. 0 dikurangi 0 ya 0. Komanya turun, tuh jadinya 0,8. Dan ingat tadi harus ada tanda negatifnya, karena ini kan bukan 1,3 kurangi 0,5, tapi 0,5 kurangi 1,3, jadi negatif 0,8. Gitu ya. Terus ada x-nya ya ditulis x. Nah, sekarang yang ini negatif 1,8 ditambah 2,4. Kalau ini sih boleh dibalik menjadi 2,4 kurangi 1,8. Sebelah sini ya. Oke, 4 kurangi 8 nggak bisa dong, minjem ya, menjadi 14. 14 kurangi 8 adalah 6. Nah, sekarang 2 sudah dipinjam 1 tadi, tersisa 1. 1 kurangi 1 adalah 0. Jadi jawabannya 0,6. Tandanya apa? Positif ya, positif 0,6. Udah kayak gini caranya untuk mengerjakan soal 1 yang bagian 1. Negatif 0,8x plus 0,6. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang kedua. Dalam kurung 2/3 x min 3 ditambah dalam kurung x per 2 ditambah 3/4. Ini dia soalnya udah kusalin. Nah, untuk mengerjakannya, karena di sini udah penjumlahan, berarti kita langsung buka aja apa yang ada di dalam kurungnya. Tulis apa adanya. 2/3 x min 3 ya kita tulis 2/3 x min 3. Kemudian ini x per 2 ditambah 3/4 ya kita tulis x per 2 tambah 3/4. Nah, kalau udah gini kita gabungkan untuk suku-suku yang sejenis. Maksudnya gimana? Nih, yang punya x digabung dengan yang punya x, yang bilangan saja digabung dengan yang bilangan saja, didekatkan gitu nulisnya ya, menjadi 2/3x ditambah ditambah ya x per 2. X per 2 itu boleh ditulisnya gini Dek, 1/2x boleh ya, jadi per 2 di sini kita tulis menjadi 1/2. Terus ada x-nya. Jadi kan nanti enak menghitungnya ya. 2/3x ditambah 1/2x. Kemudian yang ini negatif 3. Kita dekatkan dengan positif 3/4. Ini berarti nanti negatif 3 ditambah 3/4. Kita hitung juga. Sekarang yang kita hitung ini dulu.
Supaya tidak membingungkan, di sini punya X, di sini juga punya X. Berarti boleh tulis buka kurung terus ada X-nya. Yang di dalam X, letakkan angka-angkanya aja ya, atau bilangan-bilangannya aja. Nih, 2/3 tambah 1/2. Ini tadi tanda tambah ya sayang ya. Oke, 2/3 tambah 1/2. Terus yang ini tulis ulang aja dulu, nggak apa-apa. -3 ditambah 3/4. Baru kita hitung. Sama dengan, ini 2/3 ditambah 1/2, terus nanti ada X-nya. Ini boleh dihitung di kertas buram dulu, atau di kertas terpisah ya. Sini. 2/3 ditambah 1/2 itu caranya. Kita carikan KPK dari 3 dan 2. KPK dari 3 dan 2 itu adalah 6. Jadi bikin ini per 6 tambah per 6 sama dengan per 6 gitu. Sekarang kita mikir 3 jadi 6 itu kan dikali 2. Berarti 2 yang sini juga harus dikali 2. 2 kali 2 adalah 4, taruh sini. Satu lagi, 2 jadi 6 di sini kan dikali 3. Berarti yang atas juga harus dikali 3. 1 kali 3 adalah 3. Barulah ini dijumlah 4 tambah 3 yaitu 7. Jadi kesimpulannya 2/3 ditambah 1/2 adalah 7/6. Tulis aja dulu di sini 7/6. Ingat ada X-nya ya, ditulis X. Jadinya 7/6 X. Nah sekarang yang ini -3 ditambah 3/4. Caranya ini kan 3-nya ini lebih besar daripada 3/4, tapi 3-nya ini negatif loh. Negatif lebih besar ditambah dengan positif lebih kecil, itu nanti hasilnya adalah negatif ya. Nah cara ngitungnya malahan gini aja, 3 kita kurangi dengan 3/4. Coba ya kita hitung, 3 dikurangi 3/4 sama dengan, ini cara ngitungnya angka 3-nya ini kita jadikan pecahan aja, yaitu kita kalikan dengan angka yang sama di sini ya. 3 kali 4 berapa? 12. Tapi 12-nya juga harus per 4 gitu. Kemudian baru dikurangi dengan 3/4. Coba Kak Sari ulang. Ini Dek, 12/4 itu seperti 12 bagi 4. 12 bagi 4 itu berapa? 3 gitu. Jadi bentuk lain dari 3 adalah 12/4. Kenapa dipilih 12/4? Karena temannya di sini juga pernya per 4, supaya nanti menguranginya gampang. Jadinya kan 12/4 kurangi 3/4 itu sama dengan berapa per 4? Tinggal dihitung aja. 12 kurangi 3 adalah 9. Tuh, jadinya 9/4. Ya, kita pindahkan pada jawaban di sini 9/4. Udah kayak gini, selesai. Meskipun 7/6 dan 9/4 ini bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan yang lain, misalnya pecahan campuran. Tetapi kali ini Kak Sari berhenti sampai sini aja ya, 7/6X kurangi 9/4. Enggak apa-apa, ini pun sudah betul. Supaya kalian malah nggak tambah bingung ya, ngerubah lagi. Tapi nanti kalau buat kalian yang diharuskan merubah bentuknya lagi, ini menjadi bentuk yang lain ya, terserah instruksi gurunya. Nah itu boleh kalian tanyakan aja ke Kak Sari lewat grup aja ya Dek ya, biar gampang. Kalau di kolom komentar nanti agak susah ngejawabnya, bener nggak? Untuk tanya-tanyanya atau gabung di grup ini ya, di 081 456 10 9 8 7 0. Grupnya ini ada 2 macam, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri aja mau digabungkan ke dalam grup yang mana. Oke. Nah, sementara ini kita lanjut aja dulu ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Soal yang ketiga, negatif 4/3 kali 6X min 3/8. Ini udah aku salin ulang soalnya ya, seperti ini. Nah, cara mengerjakannya, di sini kita gunakan sifat distributif ya. Kita kali-kalikan dulu, kita buka kurungnya. Gini, ini negatif 4/3 kita kalikan dengan 6X. Menulisnya negatif 4/3 kali 6X. Kemudian ditambah ya, negatif 4/3-nya juga harus dikali dengan negatif 3/8. Tulisnya gini, negatif 4/3 kali negatif 3/8. Seperti itu. Terus dihitung ya, yang di sini dulu. Negatif 4/3 kali 6X, cara mudahnya itu gini. 6-nya boleh dibagi dulu dengan 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Sehingga ini tersisa negatif 4 kali 2X.
berapa? Negatif 8x, ya kan? Karena negatif 4 kali 2 itu negatif 8. Terus ada x-nya ya ditulis, ada x-nya. Ditambah ini negatif 4/3 kali negatif 3/8. Negatif kali negatif itu positif ya. Nah udah nih, sekarang tinggal angkanya. Ini ada angka 3, di sini ada angka 3, coret aja, habis ya, atau menjadi 1. Tersisa ini 4 sama 8. Ini juga boleh dibagi. 8 dibagi 4 itu adalah 2. Taruhnya di mana? Di dekat yang angka lebih besar, di sini 2. Nah di sini angka berapa dong? Angka 1. Atau cara lainnya gini, 4 sama 8 itu disederhanakan ya dek ya, sama-sama bisa dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2. Sehingga tersisa 1/2 gitu aja. Udah selesai. Jadi soal yang ketiga ini jawabannya adalah negatif 8x ditambah 1/2. Alhamdulillah. Lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. 1/4 kali 8 plus X dikurangi 5/8 kali 2X min 16. Oke, soal yang keempat udah aku catat ya. 1/4 kali 8 plus X kurangi 5/8 kali 2X min 16. Caranya langsung aja ya, kita kalikan satu persatu dulu. Yang ini 1/4 kali 8 itu hasilnya adalah seperti 8-nya dibagi 4 aja, yaitu 2. Sehingga ini langsung 1 kali 2. 1 kali 2 adalah 2. Kemudian lagi 1/4-nya juga harus dikali dengan X ya, dikali positif X. 1/4 kali positif X adalah positif 1/4X. Gini deh. Lanjut, negatif 5/8 kali 2X. Ini caranya boleh yang ini 2 sama 8 disederhanakan ya. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4. Sehingga ini tersisa negatif 5 kali 1X per 4. Berapa? Ya negatif 5/4X gitu. Atau bacanya biar nggak bingung gini, negatif 5/4 kali 1X. Nah hasilnya adalah negatif 5/4X. Terus negatif 5/8, hati-hati bukan 4 lagi ya, ini kan aslinya 5/8. Negatif 5/8 juga harus dikali dengan negatif 16. Caranya ini dulu, 16-nya boleh dicoret dengan 8. 16 dibagi 8 adalah 2. Sehingga tersisa negatif 5 kali negatif 2. Berapa hayu? Positif 10. Kan negatif kali negatif itu positif. Udah tinggal kita gabung-gabungkan ya untuk suku-suku yang sejenis. Ini 2 sejenisnya dengan positif 10. Tulis berdekatan. Kemudian positif 1/4X sejenisnya dengan negatif 5/4X. Kita tulis berdekatan juga. Oke, sehingga hasilnya sama dengan ini. 2 tambah 10 adalah 12. Kemudian positif 14X dikurangi 5/4X itu hasilnya adalah nah ini ngitungnya nih harus hati-hati ya. Yang kita hitung ini positif 1/4 kurangi 5/4 aja sebelah sini ya. Positif 1/4 dikurangi 5/4, ini nanti hasilnya juga sama-sama per 4. Terus tinggal yang atasnya aja, 1 kurangi 5 dek. 1 kurangi 5 itu adalah negatif 4. Nah sekarang negatif 4/4 itu sama dengan apa? Negatif 1. Jadi positif 1/4X dikurangi 5/4X itu sama dengan negatif 1X. Ada X-nya ya. Nah negatif 1X, satunya nggak usah ditulis. Jadi yang ditulisnya X-nya saja. Oke, sehingga hasil akhirnya adalah 12 min X. Ini dia. Mudah-mudahan nggak terlalu bingung ya dek ya. Memang kalau sudah soal penerapan seperti ini, soal gagasan utamanya yang dasar-dasarnya itu harus kalian kuasai benar-benar. Kalau itu kalian kuasai, maka untuk soal penerapan ini kalian tidak akan terlalu kesulitan. Tetapi kalau yang dasar-dasarnya kalian masih agak kesulitan, nah mengerjakan soal penerapan seperti ini juga akan membingungkan akhirnya. Jadi gimana? Mundur sedikit nggak apa-apa. Pelajari ulang yang di depan-depan, yang di halaman-halaman sebelumnya itu ya. Atau malah gini aja, maju terus tapi dengan cara perbanyak soal.
perbanyak soal, dikerjakan gitu ya. Nanti akan terbiasa juga kok. Nah, metode-metode belajar itu tadi cocokkan dengan yang kalian suka aja ya. Lakukan apapun itu dengan senang hati. Insya Allah akan baik hasilnya nanti ya. Kak Sari siap bantu di grup tadi ya. Udah banyak ini pesertanya, sejauh ini hampir 700. Nah, masih bisa gabung ya selama grupnya belum penuh. Silahkan, silahkan. Kak Sari terbuka aja. Oke, soal yang keempat ini sudah selesai, berarti sekarang kita bisa pindah yang soal 2. Ini dia perintahnya. Tentukan nilai bentuk aljabarnya untuk X sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan 9. Ada 2 soal yang harus kita tentukan nilainya. Siap. Soal yang pertama, XY tambah ya Y pangkat 2. Saya ulang, XY tambah Y pangkat 2. Nilainya berapa? Caranya seperti ini. Sebelum menghitung nilai, kita tulis dulu yang diketahui ya. X sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan 9. Ini udah Kak Sari salin ya. X sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan 9. Maka soalnya tadi XY ditambah Y pangkat 2 sama dengan, ini artinya X kali Y. Berarti negatif 6 kali 9. Tulis gini, negatif 6 kali 9. Kemudian ditambah Y pangkat 2 itu ya ini, Y-nya kan diganti angka 9 ya, berarti 9 pangkat 2. Sama dengan negatif 6 kali 9 adalah negatif 54 ditambah 9 pangkat 2 itu artinya 9 kali 9. Berapa? 81. Ini sama dengan negatif 54 ditambah 81 itu ngitungnya boleh dibalik. 81 kurangi aja dengan 54. Berapa, Dek? 27 ya. Selesai. Kayak gini cara menjawabnya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Masih sama ya, X-nya negatif 6, Y-nya juga 9. Tetapi soalnya ini, X pangkat 2 per 2 kurangi dalam kurung negatif 2 per 3 Y. Nah, menuliskannya seperti ini. Tulis ulang lagi. X sama dengan negatif 6 dan Y sama dengan 9. Maka X pangkat 2 per 2 kurangi dalam kurung negatif 2 per 3 Y sama dengan, mulai ya kita masukkan. X pangkat 2-nya berarti menjadi negatif 6 pangkat 2. Karena kan X-nya itu diganti dengan negatif 6. Tulisnya gini, negatif 6 pangkat 2. Kemudian per 2-nya tetap dari sini. Dikurangi dalam kurung Oke, saya ulang ya. Ini X-nya sudah diganti negatif 6 ya, pangkat 2 sudah, kemudian per 2-nya sudah, terus dikurangi ya. Dalam kurung negatif 2 per 3-nya tulis, dikali dengan Y. Y-nya ini dek, 9. Nah, menulisnya seperti ini ya sayang ya. Sama dengan, baru kita hitung pelan-pelan. Negatif 6 pangkat 2 itu artinya negatif 6 kali negatif 6. Berapa? Positif 36. Ya kan? Negatif kali negatif itu positif. Oke? Kemudian per 2-nya tetap. Nah, gini. Sekarang dikurangi. Nah, ini negatif 2 per 3 kali 9. Kita hitung dulu. 9 dibagi 3 adalah 3. Barulah negatif 2 dikali 3. Negatif 2 kali 3 adalah negatif 6. Gini. Hati-hati ya. Nah, sekarang sama dengan 36 bagi 2. Per 2 itu artinya bagi 2 ya. 36 bagi 2 adalah 18. Kemudian kalau ada tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif, ini nyetrum menjadi sebuah tanda positif. Itu yang Kak Sari ajarin di bimbel ya Dek ya. Bahasanya nyetrum biar kalian cepat ingat. Tanda negatif berdekatan dengan tanda negatif berubah menjadi tanda positif. Terus angka 6-nya ditulis gini. Kan enak dihitungnya. 18 tambah 6. Berapa tuh? 24. Inilah nilainya ya untuk soal yang kedua di sini. Yes, berarti sudah selesai. Sekarang kita bisa lanjut ke soal berikutnya, soal 3. Soal yang ketiga ini, bilangan-bilangan berikut ini diurutkan. 5 adalah suku pertama, makanya dia ditulis di awal nih angka 5-nya. Kemudian urutan bilangannya ini 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 dan seterusnya ya. Titik-titiknya ini maksudnya dan seterusnya. Tira menyajikan bilangan ke A dengan bentuk aljabar 3A plus 2.
Pertanyaannya, 1. Apakah bentuk aljabarnya benar? 2. Tentukan bilangan ke-30. Oke, seperti ini ya Dek ya cara menjawabnya. Nah, di sini ya, nomor 3, Kak Sari tulis ulang tadi urutan bilangannya adalah 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, dan seterusnya. Untuk pertanyaan nomor 1, apakah bentuk aljabar 3A ditambah 2 tersebut benar untuk menentukan bilangan ke A? Ini Kak Sari kasih tahu jawabannya. Jawabannya adalah benar. Nah, alasannya gimana? Atau pembuktiannya gimana? Kayak gini pembuktiannya ya. Misalnya A-nya ini kita ganti menjadi pola ke-1. Pola ke-1 itu yang ini. Berarti misal untuk pola ke-1 atau urutan ke-1 gitu ya. Urutan ke-1, maka A-nya sama dengan 1. Terus kita masukkan ke sini 3A plus 2, berarti 3A plus 2 itu sama dengan 3 kali A. A-nya diganti dengan angka 1, berarti 3 kali 1. Terus ditambah 2, sama dengan berapa? 3 kali 1 adalah 3, ditambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Benar nggak jawabannya? 5. Ini benar ya. Terus lagi, satu lagi deh, paling enggak 2 lah untuk membuktikan. Jangan cuma 1 ya. Sekarang kita misalkan untuk urutan yang kedua. Mau yang kedua atau yang ketiga atau yang kelima nggak ada masalah. Mau yang keberapa? Katakanlah jangan kedua deh ya. Kita langsung ke 4 aja. Boleh ya? Coba, ini pembuktian ya. Misal untuk urutan ke-4 sekarang ya, katakanlah ke-4, maka A-nya diganti 4. A sama dengan 4. Kemudian kita hitung 3A ditambah 2 itu sama dengan 3 kali A-nya ganti angka 4, terus ditambah 2. Sama dengan 3 kali 4 adalah 12, terus ditambah 2. Berapa 12 ditambah 2? Yaitu 14. Coba kita cek, benar nggak urutan keempat itu adalah 14? Sini, ini urutan ke-1, urutan kedua, urutan ketiga, urutan keempat. Yes, terbukti ya, betul jawabannya 14. Sehingga kita yakin untuk menjawab soal nomor 1 ini, apakah benar bentuk 3A plus 2 ini? Jawabannya adalah benar. Nah, ini semua kalian tulis ya, Dek ya. Untuk pembuktiannya yang di sini ya, yang di sini juga kalian tulis. Ini untuk meyakinkan jawaban kamu bahwa jawabanmu memang benar. Kayak gitu ya. Oke, ini untuk menjawab soal yang pertama tadi. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Tentukan bilangan ke-30. Gampang. Berarti ini A-nya diganti dengan angka 30. Terus dihitung deh seperti ini. Oke, kita tulis dulu ya untuk menjawab soal nomor 2-nya. Bilangan ke-30, maka A sama dengan 30. Terus masukkan tadi ya, 3A plus 2. Ya kan? Dari yang sini tadi, 3A plus 2. Kita hitung sama dengan 3 kali A. A-nya diganti dengan ini, 30. Baru ditambah 2. Sama dengan 3 kali 30 adalah 90, ditambah 2. Hasilnya berapa? 92. Jadi, bilangan ke-30 adalah 92. Gitu maksudnya. Paham ya? Mudah kok soal seperti ini. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke soal di bawahnya. Soal 4. Soal yang keempat, kancing disusun untuk membuat persegi, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. X menyatakan banyaknya kancing pada satu sisi. Jadi ceritanya kancingnya itu hanya yang ini ya, membentuk sebuah persegi di sini. Kancingnya itu bukan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, bukan ya, tetapi ada banyak. Sebanyak apa? Sebanyak X butir. Makanya dia ditulis nih, kurung kurawal ini X butir. Artinya yang sebelah sini kancingnya ada sebanyak X butir. Yang sebelah sini juga sama, kancingnya sebanyak X butir. Kenapa jumlahnya sama? Karena ini tadi keterangannya membentuk sebuah persegi. Persegi itu kan memang panjang sisi-sisinya harus sama semua ya. Oke, nah yang diminta nomor 1, Meta menghitung banyaknya kancing dengan membagi persegi menjadi 4 bagian seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Tulislah bentuk aljabar yang menyajikan metode penghitungan Meta. Nah, maksudnya gini, ini Meta ya.
dia bikinnya kayak gini. Yang sebelah sini dia lingkarin jadi satu buah ya. Nah, jadi satu kelompok gitulah. Ke sebelah sini juga ya, jadi satu kelompok. Oke, ini juga sama jadi satu kelompok. Ini juga sama jadi satu kelompok. Kemudian kita diminta untuk menuliskan bentuk aljabarnya. Jawabannya seperti ini. Nah, untuk menjawab soal yang pertama di sini, perhatikan dulu. Ini tadi X butir itu kan kalau kancingnya dari ujung atas sampai ujung ke bawah sini ya, semuanya di sini. Ini adalah X butir. Tetapi untuk meta, dia hanya melingkari segini deh ya. Dari bawah sampai ke nggak sampai atas. Nah, gini. Jadi, kalau di sini tadi adalah X, maka punya meta ini adalah X kurangi 1. Segitu kancingnya. Yang sebelah sini juga kan, ini kan kalau yang di atas ini dari ujung ke ujung X itu, sementara punya meta hanya dari ujung kiri tapi nggak sampai ke ujung kanan, di sini nggak dimasukkan, sehingga sama ya, ini juga panjangnya atau banyak kancingnya adalah X kurangi 1. Dikurangi 1 itu yang ininya nih ya, kalau di sini kan diikutkan, nah di sini nggak diikutkan, sehingga sama yang sebelah sini juga ya, X kurangi 1, yang bawah ini juga X kurangi 1. Berarti untuk menghitung seluruh kancingnya ini ada berapa kelompok X kurangi 1-nya? Ada 4 kelompok. Ditulisnya seperti ini. Banyaknya kancing sama dengan 4 kali dalam kurung X min 1. Terus kita sederhanakan ya, ini menjadi 4 kali X yaitu 4X, kemudian 4 kali negatif 1 yaitu negatif 4. Jadi ini banyaknya kancing 4X min 4, satuannya buah. Ya, udah. Ini untuk versi menghitungnya meta. Kan kita yang diminta menuliskan bentuk aljabarnya. Ya udah, ini bentuk aljabarnya yaitu 4X min 4. Untuk soal yang kedua, kita diminta gunakanlah cara yang berbeda dengan meta untuk menghitung banyaknya kancing. Tunjukkan caramu dengan gambar yang tersedia di samping ini. Tulislah bentuk aljabar yang menyajikan caramu. Oke, yang pertama, kita disuruh menunjukkan cara kita ya menggunakan gambar di sini. Kalau Kak Sari caranya gini aja. Ini yang sebelah kiri ini akan kubuat menjadi satu kelompok. Ini sebanyak X butir kancing. Yang sebelah kanan juga gitu. Ini menjadi satu kelompok juga ya. Ini juga X butir kancing. Kemudian yang atas ini adalah X dikurangi 2. Kenapa kok dikurangi 2? Karena sebelah kiri, ujung kiri dan ujung kanannya nggak diikutkan. Jadi gini, X kurangi 2 butir. Yang sebelah bawah juga ini sama ya, yaitu sebanyak X kurangi 2 gitu. Ya udah. Nah, sekarang menghitungnya langsung aja. X ditambah X min 2 ditambah X min 2, atau 2 kali X ditambah 2 kali X min 2. Menulisnya kayak gini nih, Dek. Nih ya, untuk yang nomor 2, banyaknya kancing sama dengan 2 kali X ditambah 2 kali X min 2. Oke, terus kita tulis dengan benar ya menurut penulisan aljabar. 2 kali X itu ditulis menjadi 2X, kemudian ditambah ini 2 kali X min 2, caranya kita buka kurung. 2 kali X dulu, 2 kali X adalah 2X, kemudian 2 kali negatif 2 adalah negatif 4. Sehingga ini bisa digabung ya, 2X ditambah 2X adalah 4X, kemudian baru dikurangi 4. Satuannya sama, buah. Sekilas memang ini jawabannya sama ya, tetapi padahal ini bentuk aljabarnya berbeda. Agar lebih tepat lagi, kita ambil aja untuk bentuk aljabarnya yang atas ini sebagai ini 4 kali X min 1. Menulisnya gini. Ini agak diralat sedikit ya, jadi jangan sampai dijabarkan ke sini biar nggak sama, karena tadi kan perintahnya nomor 2 ini menggunakan cara yang berbeda ya. Jadi kita tulis aja di buku ya. Untuk yang pertama tadi bentuk aljabarnya adalah 4 kali X min 1 di sini. 4 dalam kurung X min 1 gitu aja, butir. Ya. Untuk yang nomor 2 kita ambil yang dari sini aja. 2X ditambah 2 kali X min 2. Menulisnya gini deh. 2X ditambah 2 kali X min 2. Satuannya sama, butir.
petir. Nah, ini supaya berbeda ya. Untuk gambarnya sudah benar ini, kita seperti ini. Maksudnya Kak Sari jangan dijabarkan sampai ke terakhir sini, nanti kesannya jadi sama. Padahal justru karena ini hasilnya sama, berarti jawaban kita benar, kan gitu. Toh banyaknya kancing kan mau dihitung dengan cara apapun harusnya jawabannya sama ya, gitu. Udah jelas ya Dek ya? Jadi ini untuk menjawabnya. Nah, berarti dengan ini berakhir juga ya video kita kali ini. Halaman 87 sudah kita bahas tuntas. Mudah-mudahan kamu tambah paham. Nah, untuk yang mau gabung di grup masih boleh selama grupnya belum penuh. Silahkan. Sekarang Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Dan untuk kamu yang belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.